janji Tuhan, jangan kita berputus asa, melainkan kita tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Sekalipun dunia berkata tidak ada lagi harapan, hanya kematianlah yang akan kita terima, tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita imani firman Tuhan, maka akan ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.
yakin dan percaya bahwa kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Sekalipun Tuhan kami dalam lembah kekelaman, sekalipun kami diterpa oleh badai hidup yang begitu dahsyat, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Hanya oleh karena pelanggaran kami yang terkadang membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Yesus ada beserta dengan kami. Yesus ada di sisi kami, sehingga hati kami dikuatkan, iman kami dipulihkan, dan jiwa kami disembuhkan. Kami yakin percaya pada kuasa firman akan menguatkan kami, akan meneguhkan iman kami, meneguhkan hati kami, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini lewat firman. Kami siapkan hati kami, kami siapkan pikiran kami, jiwa kami. Kami buka telinga dan pikiran kami untuk menerima, mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, berbicaralah kepada kami. Seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Engkau berkati Tuhan, pimpin dan lawat dengan kuasa Kudus-Mu. Terpujilah Tuhan, dimuliakan Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur ke surga. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, salam kembali buat kita. Nah, firman Tuhan untuk kita di hari ini berbicara tentang pengharapan walaupun di tengah-tengah badai kehidupan, ya, yaitu di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 25. Tetapi dari ayat dasar kita yaitu di ayat 18. Langsung aja kita buka di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 25. Begini firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini sangat luar biasa buat kita hari ini, menguatkan iman kita, mengokohkan iman kita, hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yaitu di mana tema kita yang saya sediakan untuk kita di hari ini, yaitu sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara. Sekali lagi, tema kita di hari ini adalah sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat situasi yang sedang kita alami saat ini, situasi bangsa kita yang sedang kita lihat saat ini, di mana virus corona melanda bangsa kita, dan sehingga posisi perekonomian kita, bahkan segala pekerjaan, segala cita-cita akan tertunda seperti tertunda sejenak, sehingga kita mengalami sedikit masalah, goncangan kehidupan. Bukan hanya soal perekonomian yang diguncang, tetapi soal iman juga terancam. Di mana? Yaitu kita dilarang ke gereja. Ya,
Dilarang beribadah, maksudnya dilarang ya tidak boleh ramai-ramai, tidak boleh bebas. Seperti biasanya sebelum datang corona. Kalau biasanya kita sebelum datang corona bisa salaman, ya bisa pelukan, bisa berkumpul rame-rame. Tetapi setelah datang corona, kita dibatasi. Bahkan banyak yang mengalami di PHK dari tempat pekerjaannya. Ada yang mengalami kebangkrutan, ya. Ada yang kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena ia diakibatkan oleh musibah, yaitu badai kehidupan yang diakibatkan oleh virus corona. Tetapi firman Tuhan kepada kita di hari ini berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus sedang dalam keadaan sakit, ya, sudah capek berdoa, sudah capek berobat, sudah capek kemana-mana untuk berobat, tapi tidak kunjung juga, ya, akan sembuh. Tetapi pada hari ini Tuhan menasihatkan kita, sekalipun sudah habis akal kita, sekalipun kita sudah capek, tetapi percaya Tuhan tetap memelihara. Amin. Ya, ini di ayat 18 berkata bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham terhadap juga dan percaya. Saya ulangi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ini adalah sebuah janji Tuhan kepada Abraham, ya, di mana Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa nanti kamu akan melahirkan anak, kamu akan menjadi bapak-bapak segala bangsa, keturunanmu akan memenuhi bumi. Tetapi pada waktu itu keadaan si Abraham sudah tua, ya. Kalau secara logika tidak mungkin, dan di mana istrinya Sarah sudah tidak bisa melahirkan lagi kalau secara biologis. Tetapi karena Tuhan yang berjanji, akhirnya dia percaya kepada janji itu. Maka akhirnya dia percaya, imannya dikuatkan, dan dia tetap fokus kepada firman Tuhan, yaitu dimana kita lihat di ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menasihatkan kita di pagi ini, ya, tetap kita pegang janji Tuhan, jangan kita berputus asa, melainkan kita tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Sekalipun dunia berkata tidak ada lagi harapan, hanya kematianlah yang akan kita terima, tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita imani firman Tuhan, maka akan ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ada 5 poin yang perlu kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang pertama, ya, yang harus kita pegang adalah di saat-saat kita mengalami masalah, di saat-saat hidup kita terasa seperti tidak ada lagi artinya, tetapi namun satu yang kita pegang, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Ya, ayat 18 berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya juga kepada Tuhan. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, ya, di saat keadaan kita begitu sulit, ya, tidak ada lagi harapan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan menjadi lemah sekalipun keadaan tidak mendukung, ya. Sekalipun keadaan tidak mendukung, tetapi jangan menjadi lemah. Kenapa? Karena ada Yesus, ada kuasa, ada Roh Kudus yang tidak terbatas.
yang berpihak kepada kita, yang datang menolong kita. Hanya satu permintaan firman Tuhan kepada kita hari ini adalah jangan menjadi lemah. Ya, jangan menjadi lemah. Ayat 19 berkata, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, di sini ya mungkin secara biologis tubuh si Abraham tidak mendukung lagi untuk menerima janji atau meneruskan janji Tuhan kepadanya. Tetapi karena dia hidup dalam iman, dia percaya pada janji Tuhan, sehingga dia kuatkan hatinya, dia kuatkan imannya, sehingga dia tidak menyangkal firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dia terima janji itu di dalam hidupnya. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah yaitu jangan menghujat Allah karena masalah. Ya, ini seringkali kita menyalahkan Tuhan. Ya, mungkin kita berdoa, ya, kita berdoa begitu lama, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan datang menolong kita ketika kita dalam keadaan kesulitan. Mungkin utang kita besar, mungkin kita sedang mengalami kebangkrutan, mungkin keluarga kita sedang sakit. Tetapi tiba-tiba ketika kita berdoa, lalu seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Akhirnya keluarga kita itu dipanggil Tuhan, ya, minta maaf kata kasar, dia meninggal dunia. Tetapi di situ kita merasa ya bahwa sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita. Saya katakan kepada kita di pagi hari ini, firman Tuhan tegaskan kepada kita, jangan menyalahkan Tuhan di situ. Jangan menghujat Tuhan. Kenapa? Karena di semua yang terjadi dalam hidup kita ini ada sebuah rencana Tuhan. Amin ya. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat buat kita, melainkan Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi untuk itu jangan menghujat Tuhan karena masalah atau musibah yang menimpa kita. Ya, jangan kita lemahkan iman kita. Jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan, tetapi melainkan kita kuatkan iman kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan semua punya rencana atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua mendatangkan kebaikan. Hanya walau secara kedagingan kita di saat itu merasa duka, merasa kehilangan, tetapi bagi Tuhan ada sebuah arti yang sangat Dia inginkan terjadi, kita alami, nikmati dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, jangan menghujat Allah walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Dan yang keempat yang harus kita lakukan adalah tetap fokus pada misi awal, yaitu pada janji Tuhan. Ayat 20-22 berkata, ya, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dan imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi poin yang keempat ini adalah kita fokus kepada janji Tuhan. Ya, jangan kita fokus pada masalah, tetapi melainkan kita fokus pada janji Tuhan kepada kita. Panggilan kita kepada Tuhan. Apa panggilan kita? Yaitu menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang memuliakan Tuhan, menjadi saksinya dimanapun kita berada. Sekalipun ada masalah begitu berat menimpa kita, duka yang begitu dalam, bertubi-tubi masalah datang kepada kita, tetapi marilah kita menjadi saksi dalam hal itu, menghadapi masalah itu, melewati masalah itu dengan tetap tegar, dengan tetap tekun beriman kepada Tuhan sampai nama Tuhan ditinggikan. Kalau orang dunia berkata kita sudah gila, tetapi walaupun orang berkata seperti itu, tetapi bagi Tuhan kita orang yang diberkati, orang yang kuat. Kenapa? Karena disitulah kita melihat kekuatan kita, di saat kita bisa mampu melewati badai pencobaan kehidupan kita. Nah, disitulah kita menikmati mukjizat Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap kita fokus kepada misi awal kita, yaitu kepada janji Tuhan seperti Abraham, sehingga dia tidak lari dari panggilan, maka dijuluki dia sebagai bapa orang beriman. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tetap memuliakan Tuhan walaupun dalam kondisi apapun. Ya, seburuk apapun, sepahit apapun kondisi kehidupan kita, jangan kita ya menghujat Tuhan, tetapi kita lainkan kita memuliakan Tuhan. Ya, di ayat 20 berkata, ya, tetapi
Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, inilah ciri khas pribadi seorang percaya, seorang yang beriman kepada Tuhan, yaitu apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, tetapi melainkan dia mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Seperti Ayub, ya, Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tetapi melainkan dia berkata, Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Nah, untuk itu kita juga hendaklah berkata seperti itu, ya. Allah yang mengizinkan terjadi, dan Allah juga yang berhak menyelamatkan kita. Amin, ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, janganlah bimbang, janganlah tinggalkan Tuhan, janganlah lemah dalam imanmu, melainkan tetaplah kuat seberat apapun masalahmu. Percaya bahwa Tuhan akan menyertaimu, Tuhan akan memberkatimu di hari ini sampai selama-lamanya. Sekali lagi tema kita baca, yaitu sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara. Itu saja firman Tuhan untuk kita di hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana bersekutu dengan Engkau Tuhan, di mana kami bisa membaca merenungkan firman-Mu. Mari berkati firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan. Tanamkanlah itu di dalam hati kami. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi namun berikan kami iman untuk tetap percaya kepadamu, untuk mengandalkan Engkau. Tuhan, belalah kami apapun keadaan kami, sepahit apapun hidup kami, melainkan berilah kami iman di balik kedukaan, di balik kepahitan kehidupan. Biarlah kekuatan yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru Tuhan berikan kepada kami, sampai kami sanggup Tuhan melewati pencobaan yang datang menimpa hidup kami, sampai nama-Mu ditinggikan. Penuhilah kami dengan sukacita, penuhilah kami dengan pengharapan dan iman yang baru daripada-Mu, seperti firman-Mu kepada kami di hari ini. Walaupun melalui hamba-Mu Abraham Engkau berfirman, namun juga kepada kami Engkau berfirman di hari ini. Terima kasih Tuhan berfirman, kami ucap syukur kepadamu. Terpujilah Tuhan, dimuliakan Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur surga. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita sebagai tanda pembicaraan kita katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya, salam, Tuhan semua berkati.